Pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Assalamualaikum sahabat Cakram. Perkenalkan, saya Bunda Nova, bunda dari Ananda Deva Zaira Romadoni. Loh, ini kan bunda aku. Wah, gak nyangka sih, gak aku, gak bunda, sama-sama menghiasi majalah Cakram. Apa sih? Ini loh Pak, saya mau nge-review majalah Cakram Mugaru yang baru. Nah ini guys, sampul majalah Cakram Mugaru yang baru. Ini sampulnya tuh dominan warna biru ya. Dan sampulnya tuh bener-bener rasanya tuh halus, lembut, dan pasti tuh bahannya tuh premium banget. Nah kita buka halaman pertama guys. Di sini ada 7 nilai luhur Mugaru. Yang pertama, visi yang kuat. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, kekuatan akhlak. Yang keempat, kecerdasan. Yang kelima, ketangguhan. Yang keenam, berpikir reflektif. Dan yang ketujuh adalah kerjasama. Dan majalah Cakram edisi terbaru ini guys, ada 40 halaman. Dan setiap halamannya itu dijamin bakal inspiratif. Dan karena aku ini presenter Mugaru, aku tuh nulis tips public speaking di sini guys. Nah di daftar isi ini udah ketulis ya guys, ada tips public speaking di halaman 19. Kita cari ya teman-teman, dimanakah halaman 19 itu? Mana ya? Bentar. Oke, ini udah halaman 17 nih, berarti satu lagi. Nah, ini nih teman-teman, tips public speaking. Di sini tuh ada tips-tipsnya, ada 5 tips yang bisa kalian pelajari. Nah guys, bundaku tuh juga nulis di majalah Cakram ini. Dan ayo kita cari ya guys, di halaman berapa. Bentar, kayaknya ada di sini nih. Seperti aku bilang tadi, bundaku juga nulis ya di majalah Cakram. Nah ini nih, di halaman 38. Jadi bundaku tuh nulis pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Jadi gini guys, aku simpulin ya, bundaku kalau ngedidik aku tuh gimana. Yang pertama, pasti kasih sayang itu ada. Terus galak-galaknya itu juga ada guys, tegas galak itu juga ada. Terus pujian juga ada, hadiah juga ada. Pokoknya ya guys, bundaku itu bener-bener tahu banget apa yang aku butuhin. Misalnya, aku butuh dimarahin, ya dimarahin. Aku butuh dipuji, ya dipuji. Jadi bener-bener bundaku tuh the best banget. Oke, mungkin segitu aja yang aku review dari majalah Cakram edisi terbaru. Karena guys, kalau aku review semuanya, nanti kalian tuh nggak penasaran dan nggak jadi surprise dong. Siapa tahu ada foto kalian di sini. Siapa tahu ada foto teman kalian di sini. Jadi kalian tuh bisa cari di halaman manapun, siapa tahu ketemu foto kalian. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kemarin kita baca surah nomor 76. Surat apa? Al-Insan. Sampai ayat berapa kemarin harusnya? Ayat 16. Baik, sekarang dibuka Al-Insan surat nomor 76 ayatnya 17. Ayat 17 sampai dengan selesai. Kita awali dengan Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, anak sekalian, kita sudah baca surah Al-Insan. Al-Insan itu artinya manusia. Berarti ayat ini menceritakan tentang kita. Berarti manusia ini adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan. Saya, kalian ini adalah makhluk-makhluk yang dipentingkan oleh Allah. Makanya pentingkan ibadah kepada Allah, karena Allah sudah mementingkan kita. Sapi
itu ketika sudah mati maka ceritanya selesai. Semut ketika terinjak mati ceritanya selesai. Meskipun semut kita tahu, semut itu setiap ketemu sesama semut selalu menyapa, tetapi dia sudah selesai ketika sudah meninggal. Tetapi manusia yang ini dipentingkan oleh Allah, ketika manusia itu melakukan kebaikan dengan keimanan, nanti hidupnya tidak hanya selesai di dunia tapi diteruskan lagi. Sampai kapan? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Di surga itu tidak ada orang tua, tidak ada anak-anak. Kisaran usianya usia dewasa, kuat-kuatnya orang. Dan itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Tidak ada orang kentut, tidak ada orang ngengek, tidak ada orang pilek, semuanya sempurna. Lalu ketidaksempurnaannya di mana? Ketidaksempurnaannya semuanya dikumpulkan di neraka. Tidak ada yang ngobrol ya, tidak ada yang main-main dengan temannya. Kita lanjutkan anak-anak sekalian. Tolong disimak dengan kepedulian ya. Peduli itu artinya kalian paham nanti. Kemarin kita sudah belajar tentang ta'lim muta'allim, tentang ilmu, bahwa di dalam menuntut ilmu itu yang wajib perlu kita pelajari dan harus seperti butuhnya kita dengan makanan. Yang pertama adalah ilmu agama. Ilmu agama ini terkait masalah ibadah. Kemarin ada yang praktek tentang tata cara mandi besar. Mungkin hari ini nanti ada yang praktek tata cara wudhu. Di dalam berwudhu itu perlu kepedulian, sehingga ketika kalian dilihat maupun tidak dilihat orang, ketika kalian terburu-buru maupun santai, ketika kalian sendiri maupun ramai-ramai, kalian tetap peduli tentang bagian-bagian yang harus terkena air. Yang kedua, masalah adab. Adab ini adalah bagian dari agama, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus di muka bumi itu untuk menyempurnakan adab, akhlak. Saya mau tanya, coba siapa yang berangkat ke sini yang belum salim dengan orang tuanya? Yang sudah bersalaman dan minta doa kepada orang tuanya? Ya, terima kasih. Ini bagian dari adab, sebagai bentuk terima kasih kalian kepada orang tua. Kemudian di dalam memilih ilmu, pelajari ilmu-ilmu yang kuno. Ya, ilmu-ilmu yang lama, yang banyak ditinggalkan orang, itu pelajari. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang kuno itu ilmu-ilmu yang sudah teruji. Kalau ilmu-ilmu baru mungkin sebulan, 2 bulan yang akan datang sudah ditinggalkan. Kenapa? Belum teruji. Tetapi ilmu-ilmu kuno yang sampai sekarang masih ada, itu adalah ilmu-ilmu yang sudah teruji. Nizam kelas 7A sama belakangnya Juno, belakangnya Yusuf. Silakan temani saya di depan. Nizam kelas 7A sama belakangnya Yusuf. Ya, maju ke depan. Jadi anak-anak sekalian, itu ilmu yang harus kita pelajari. Sekarang kita akan membacakan kaidah tentang cara memilih guru.
Di sini disampaikan amma, adapun ikhtiyarul ustad, ikhtiar ya. Ikhtiar itu artinya mencari. Silakan duduk sini. Ya, duduk. Jadi ikhtiar itu artinya mencari, bukan diam. Kalau sakit berikhtiar sembuh berarti mencari kesembuhan. Amma ikhtiyarul ustad, adapun cara mencari al ustad yaitu guru, fayam bagi maka carilah ayyahtarul a'lam. Carilah yang pertama al-a'lam. Al-a'lam itu berasal dari kata alim. Alim itu kata dasarnya ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu apa? Pengetahuan. Ya'lam berarti mencari pengetahuan. Taklim, belajar, itu artinya mencari ilmu pengetahuan. A'lam artinya carilah orang yang berpengetahuan luas ya. A'lam yang paling luas ilmunya, paling alim. Jadi alim itu artinya orang yang ilmunya banyak. Ilmu apa? Macam-macam. Kalau insinyur berarti terkait dengan ilmu ya itulah. Keinsinyurannya ya. Dokter berarti ya spesialis di dalam ilmu kedokterannya. Sehingga di tempat kita ada guru dengan mata pelajaran tersendiri. Cari yang a'lam, yang ilmunya mendalam. Yang kedua, wal aura. A'lam tadi yang paling berilmu, ilmunya paling luas. Yang kedua, aura. Aura ini berasal dari kata waro, yang paling berhati-hati. Kemudian wal asanna, yang ketiga yang paling tua. Yang pertama apa tadi? A'lam yang paling alim. Yang kedua aura yang paling hati-hati. Yang ketiga wal asanna yang paling tua. Ini nanti kalian cari. Kalau di sekolah sudah ada mata pelajarannya. Ketika di luar, karena guru itu tidak hanya di lembaga pendidikan. Ketika di luar, kalian entah mungkin di masyarakat, ketika kalian mungkin kuliah bergaul dengan orang banyak, maka untuk mencari guru, cirinya ada tiga. Yang pertama yang alim, a'lam. Yang kedua dia orang yang berhati-hati, makannya berhati-hati, tidak semuanya dimakan. Kalau berucap berkata-kata dia berhati-hati, tidak gampang ngomong, suka berdusta, suka ngumpat dan sebagainya. Jadi kalau kalian menemukan orang yang alim, ilmunya banyak tetapi suka mengumpat, suka berdusta, suka bicara jorok, maka dia tidak layak menjadi guru. Kenapa? Karena guru ini adalah orang yang kalian minta menghantarkan kalian untuk mengenal Allah. Maka yang pertama alim, yang kedua waro, berhati-hati, yang ketiga kalau ternyata yang ilmunya banyak, yang berhati-hati banyak, maka yang ketiga pilih yang paling tua. Jadi pilih yang paling tua. Kenapa?
Karena biasanya orang yang lebih tua, yang paling tua itu emosinya lebih stabil. Ya, 3 ini. Kemudian saya lanjutkan, anak-anak sekalian. Waqala, dan berkata, qala berkata, Abu Hanifah. Siapa yang berkata? Siapa yang berkata? Siapakah Abu Hanifah itu? Ulama madhab. Ya, artinya ilmunya sangat banyak. Rahmatullah, semoga Allah merahmati alaihi atasnya. Apa katanya Abu Hanifah? Sami'tu, aku mendengar, katanya Abu Hanifah, hakima min hukama, seorang yang ahli ilmu, yang bijaksana. Siapa namanya? Samarkon. Namanya Samarkon. Kalau di dalam bahasa Indonesia ditulis Samarkan, tetapi bahasa Arabnya Samarkon. Qala berkata. Jadi Samarkon ini pernah berkata, inna wahidan, sungguh ada seseorang, min tolabatil ilmi, seseorang yang sedang menuntut ilmu, syawaroni, bermusyawarah denganku, fi tolabil ilmi, tentang tempat untuk menuntut ilmu, wakana, dan dia azam. Ya, apa azam? Bersungguh-sungguh. Azam itu artinya bersungguh-sungguh. Kalau ada orang namanya azam, mungkin doa orang tuanya agar anaknya ini bersungguh-sungguh. Wa kana qad azama, ya, dia itu bersungguh-sungguh ala dhahabi, untuk pergi ila Bukhara li talabil ilmi, ke tempat yang namanya Bukhara untuk menuntut ilmu. Jadi ada ulama yang namanya Samarkon. Ini cerita, ada seorang murid, yaitu orang yang menuntut ilmu, itu punya kesungguh-sungguhan untuk datang ke tempat yang di situ ceritanya banyak ahli ilmu. Jadi anak-anak sekalian, dulu itu tidak ada sekolah. Imam Bukhari, Imam Muslim itu untuk mencari ilmu itu harus jalan ratusan kilo, sangat jauh. Pernah suatu ketika di antara imam ahli hadis itu mendengar, oh di sana ada orang yang meriwayatkan hadis, didatangi, dan tempatnya itu tidak dekat. Sampai di sana ternyata orangnya tidak ada. Apakah kemudian imam ahli hadis itu kemudian kecewa? Tidak. Maka anak-anak sekalian, di dalam menuntut ilmu itu perlu ada kesungguhan. Maka saya mengapresiasi ketika ada anak-anak yang rumahnya tidak dekat, kemudian ke sekolah ada yang naik sepeda ontel, bahkan ada yang jalan kaki. Maka kesungguh-sungguhan kalian di dalam mendatangi tempat untuk menuntut ilmu itu sudah bagian dari ibadah. Sehingga kalau yang jalan kaki
yang naik sepeda ontel, ada yang dari Gedangan itu, kemudian dia tetap bersemangat untuk menuntut ilmu, maka yang diberikan kemudahan lebih dari itu, ada yang difasilitasi antar jemput oleh orang tuanya, ada yang difasilitasi diberikan kendaraan, maka itu harus lebih bersungguh-sungguh. Yang kedua, anak-anak sekalian, orang yang menuntut ilmu, anak yang menuntut ilmu ini tadi, sebelum datang ke tempat untuk mencari ilmu, dia bermusyawarah. Artinya apa? Dia suka bergaul, suka berteman, suka ngobrol, suka bermusyawarah dengan yang lain. Itu karakternya muslimin itu di sana. Jadi suka bermusyawarah, tidak semuanya diputusi sendiri. Apalagi itu terkait dengan masalah orang banyak. Menghias kelas diputusi sendiri, semuanya dihias tanpa diskusi dengan yang lain, tidak diskusi dengan wali kelasnya. Ternyata apa yang terjadi? Yang dilakukan itu salah. Maka musyawarah. Kenapa? Karena Rasulullah saja, orang yang paling cerdas itu Nabi. Itu beliau itu suka bermusyawarah. Sehingga ketika kalian beristirahat, anak-anak sekalian, bertemanlah, bergaulah dengan teman-teman yang lain. Jangan menyendiri. Jangan menyendiri. Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial. Yang sudah selesai AKM, tolong masuk ke kelas atau turun ke lapangan. Jadi anak-anak sekalian, termasuk adab di dalam menuntut ilmu, ketika kalian ngobrol dengan guru kalian, jangan sampai guru kalian ada di bawah, kalian berada di atas. Kalau kalian ingin ngobrol, kalian di atas, turun, datangi gurunya. Lebih baik lagi kalian berada di bawah guru kalian. Jadi anak-anak sekalian, kita ini makhluk sosial. Iya, kita ini tidak bisa hidup sendiri. Misalkan ada torik. Torik ini gajinya 1 juta per jam ya. Jadi kalau ngundang torik itu 1 jam itu tarifnya 1 juta. Kerja 8 jam berarti sehari 8 juta. 1 bulan, kalau 1 bulan 30 hari berapa? Berapa? 240 juta ya, gajinya torik 1 bulan 240 juta. Ya dibayangkan saja, yang bayangkan masa tidak berani ya. Gajinya 240 juta. Tetapi torik mau beli, tidak ada toko yang mau nerima. Mau beli makanan, jangan dilayani ya, dia itu egois. Mau beli makanan tidak ada yang melayani, mau beli apapun tidak ada. Di rumah sendiri minta orang jadi pembantu tidak ada yang mau. Stres torik. Yang awalnya berat badannya 120 menjadi 32 kg. Apa maknanya anak sekalian? Meskipun uangnya kaya, kemana-mana kamu tidak disapa orang, kemana-mana kamu dilecehkan, kamu diacuhkan, maka psikologismu pasti akan stres. Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial. Sehingga ketika ketemu orang lain, menyapalah, jangan diem saja. Karena nanti misalkan naudzubillah ya, punya rumah besar,
nyalakan kompor ternyata ketiduran, kemudian rumahnya kebakaran. Siapa yang pertama kali yang mungkin menolong? Siapa? Siapa? Allah. Iya, lewat siapa paling dekat? Tetangga. Jadi saudara yang paling dekat dengan kalian itu tetangga. Jangan sampai kalian tidak baik sama tetangga. Tetangga terdekat kalian ya teman-teman kalian. Pernah ada kejadian orang meninggal dunia, itu diketahui bahwa beliau ini sudah meninggal dunia ketika sudah lewat 3 hari. Lewat 3 hari baru tahu dia meninggal. Kenapa? Mungkin dia tidak biasa tegur sapa dengan tetangganya. Datang kerja langsung masuk rumah, besok pagi berangkat lagi. Pertemuan RT tidak pernah hadir. Jadi orang curiganya itu, bapak ini kok tidak pernah keluar ya. Akhirnya inisiatif 3 hari baru dibuka. Oh ternyata orangnya sudah meninggal dunia. Jadi anak-anak sekalian, kita ini makhluk sosial. Tidak ada orang kemudian meninggal dunia menyiapkan makamnya sendiri, gali-gali sendiri. Mas kenapa sampai gali-gali? Iya, saya kurang 1 minggu kayaknya mau meninggal dunia. Tidak ada ya. Jadi meskipun ada orangnya masih muda, usia 40-an tahun, sudah mempersiapkan makamnya ada, tetapi tidak tahu dia nanti meninggalnya di mana, dia tidak tahu. Ada orang naik pesawat, pas di ketinggian ternyata pesawatnya meledak. Di mana jenazahnya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Saya pernah masih usia SMP, itu di penyeberangan Banyuwangi Bali, itu ada kapal perjalanan malam. Kebetulan ada murid saya, ya murid TPQ, itu mau nyebrang karena sangat rame menjelang tahun baru. Akhirnya mau naik kapal itu tidak jadi. Ya nanti ajalah kapal berikutnya, ya nunggu ferry berikutnya. Qadarullah, kapal yang mau dinaikin tidak jadi, itu ternyata tenggelam. Tenggelamnya di malam hari sehingga evakuasi lama. Sedangkan Pulau Bali, Selat Bali itu palungnya itu dalam-dalam. Maka apa yang terjadi ketika ditemukan banyak penumpang yang tidak diketahui, tidak ditemukan. 1 bulan lebih penduduk sekitar Banyuwangi itu tidak ada yang berani makan ikan. Kenapa? Karena khawatir takut ikannya makan daging manusia. Ya. Maka di mana jenazahnya itu tidak tahu. Ya. Sehingga anak-anak sekalian, kita perlu bersosialisasi yang baik. Kekuatan akhlak cirinya ada 3. Apa itu? Kekuatan akhlak kita cirinya ada 3. Apa itu? Tertib, peduli, santun. 3 apa? 1 tertib, 2 3 1 2 3 1 2 3 Fin, kekuatan akhlak kita itu ada 3. 1 peduli, 2 tertib, 3 santun. Ya tidak apa-apa dibalik ya. Tertib, peduli, santun. Tertib itu ya terkait dengan ketertiban kamu, tepat waktu itu tertib. Peduli artinya ada empati dengan temannya. Coba sekarang yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, temukan pasanganmu sendiri-sendiri. Hitungan kelima semuanya sudah menemukan pasangan. Berpasangan satu-satu, berhadapan. Saya hitung sampai 5. 1 2
3. Berhadapan dengan pasangannya. Berhadapan dengan pasangannya. Ya, silakan diperhatikan pasangannya. Kalian jabat tangannya, dijabat tangannya, tanya kabarnya. Kalian tanya, ada yang bisa dibantu? Baik, anak-anak sekalian, sudah? Silakan kembali menghadap ke depan. 5, 4, 3, 2. Ya, kecepatan kalian kembali ke depan itu bagian dari ketertiban. Semakin terlatih, semakin tertib, semakin bagus di dalam kalian merencanakan apa yang kalian inginkan. Yang kedua, peduli. Kalau kalian tidak biasa nyapa dengan temanmu, apalagi ini acak, ketemu temannya acak, pasti kaku. Tanya kabar, malu-malu. Tanya menawarkan pertolongan, malu-malu. Sehingga anak-anak sekalian, kepedulian itu perlu dilatih. Coba saya mau tanya, kepedulian apa yang kalian temukan di SMP Muhammadiyah Tigawaru? Satu. Apa? Nggak tahu lah. Apa yang kamu rasakan, kepedulian apa di SMP Muhammadiyah Tigawaru? Apa? Membantu teman. Membantu teman. 2. Apakah? Apakah? Aduh. Apa? Dia? Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Membantu teman. Terus? Menolong teman. Menolong teman. Jatuh ditolong teman. Apa? Jatuh ditolong teman. Jatuh ditolong teman. Membantu membawakan barang teman. Membantu membawakan barang teman. Oh, baik sekali. Ya. Terus? Peduli sama teman. Peduli sama teman. Baik. Terus? Menolong guru. Menolong guru. Waduh, bensin saya habis. Apa yang kamu lakukan? Apa? Bensin sepeda saya habis. Isiin, Mbak. Diisiin. Terima kasih. Apa? Teman, Mbak. Menolong teman. Membantu guru. Membantu guru. Cari yang lain. Apa kemudian kamu? Ya, senyum. Ya. Salam. Salam. Sopan. Sopan. Santun. Santun. Ya, terus. Peduli. Iya, kepeduliannya apa? Menghargai guru. Menghargai guru. Caranya? Sopan, Mbak. Sopan. Apa? Sopan. Sopan. Sapa. Sapa. Ya. Mendengarkan guru. Mendengarkan. Sigap. Sigap. Ya, apa sikap itu? Apa? Ya. Ya, sikap. Mentraktir teman. Mentraktir teman. Mentraktir teman. Siap, hari habis ini. Santun. Santun. Membantu teman mengerjakan PR. Membantu teman mengerjakan PR.
Ya, memberikan pemahaman. Ya, jangan membantu teman mengerjakan PR apalagi ujian, yaitu tidak pada tempatnya. Jadi anak-anak sekalian, banyak budaya peduli yang kita bangun. Banyak yang sudah disebutkan. Sigap, ya sigap itu maknanya luas. Ada sampah tidak bertuan segera diambil, jangan dimakan. Ada temannya jatuh segera ditolong, itu sigap. Jangan temannya jatuh, kamu jatuh ya, sakit ya. Jadi anak-anak sekalian, peduli itu penting. Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial. Dan ingat, kepedulian yang kamu berikan kepada orang lain pasti, saya katakan pasti akan kembali kepada diri kalian. Kenapa saya berani menjamin? Karena ayatnya jelas di dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidakkah balasan setiap kebaikan itu adalah kebaikan? Ayo, yang belum fokus, kembali fokus ke depan, biar saya tidak mengulang-ulang keterangan. Jadi peduli itu nanti balik kepada kalian, termasuk ketika ada temanmu bawa kaleng kemudian masuk ke kelas narii infak, itu adalah bentuk kepedulian. Bagaimana kalian sisihkan uang jajanmu untuk membantu orang lain. Karena infak itu pertama bagiannya untuk membantu teman-teman yang membutuhkan, yang mungkin kesulitan masalah ekonomi. Saya masih mendengar ada suara selain suara saya. Topinya yang belum rapi dirapikan menghadap ke depan semua. Tidak ada rambut yang kelihatan. Untuk membantu, misalkan ada teman yang sakit, membantu, misalkan ada takziah, ada keluarga teman kalian yang meninggal dunia. Jadi anak-anak sekalian, itu jariah kalian. Jadi kepedulian itu jariah kalian. Termasuk ketika kalian senyum kepada temanmu, itu juga bagian dari jariah. Kurang 5 menit. Ada yang mau tampil tilawah? Ada? Nah, karena kemarin ada yang inden ke saya. Ada? Ada? Baik, tidak ada. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah. Sebelum kita tutup, saya ingin ketertibannya dinampakkan, duduknya dirapikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.